kali ini kita akan belajar tentang faktorial dan permutasi. Nah, apa itu faktorial dan permutasi? Perhatikan bahasan berikut ini. Nah, untuk faktorial sendiri ya, perlu kalian ketahui, faktorial memiliki notasi seperti ini ya. Ini sering juga disebut sebagai tanda perintah ya. Ini tanda perintah. Nah, untuk notasi faktorial sendiri ya, itu berlaku untuk n bilangan asli ya. Jadi kalau misalkan nih di sini kita punya n faktorial ya, di mana n-nya itu merupakan bilangan asli, jadi bisa angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka penulisannya n faktorial itu bisa ditulis dengan n kemudian tanda perintah ya. Apa artinya n faktorial di sini? Nah, untuk arti dari n faktorial di sini kalian bisa lihat ya. Yang pertama kalian lihat di sini karena dia n, berarti di sini n kemudian kita kalikan dengan dia berkurang 1 ya, jadi n-1, kemudian berkurang 1 lagi ya, kemudian dikalikan dengan n-2 ya, begitu seterusnya sampai dengan angka 1. Oke, jadi n faktorial di sini yang penting perkaliannya itu akhirnya harus dengan angka 1. Nah, di sini juga ada catatan kalau untuk 0 faktorial itu artinya 1 ya, jadi nilai dari 0 faktorial itu adalah 1. Nah, kita akan langsung saja ke contoh. Misalkan saja di sini saya punya 1 faktorial. Nah, kalau 1 faktorial kita bisa langsung tuliskan nilainya itu adalah 1, gitu ya. N-nya itu adalah 1. Bisa dikalikan dengan berapa? Ya sudah tidak ada ya, karena N faktorial itu berakhir di angka 1. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini 2 faktorial. Oke, kalau 2 faktorial, n-nya berarti 2 ya. Maka yang pertama kita tuliskan itu adalah 2, gini ya. Kemudian kita kalikan dengan habis 2 itu dia berkurang 1 ya. n-1 berarti 2 kurangkan 1 gitu ya. Nah, 2 kurangkan 1 itu hasilnya adalah 1 ya. Sudah berhenti di angka 1 ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2. Gitu ya. Kemudian contoh lainnya misalkan 5 ya. Berarti kalau 5 menjadi 5, perkaliannya saya tulis dengan titik saja ya. Dikalikan dengan 5 kurang 1. Oh, berarti dikalikan dengan 4 ya. Kemudian berkurang 1 lagi ya. Kemudian 3, kemudian berkurang 1 lagi, 2, berkurang 1 lagi, 1 ya. Berarti perkalian dari 5 faktorial ini ya, itu dari 5 sampai dengan 1. Jadi dia mundur ya, perkaliannya perkalian mundur ya, berurutan dan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk ini berarti hasilnya berapa? Nah, tinggal kamu hitung saja. 5 dikali 4 itu 20, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2. Ya, berarti hasilnya adalah 120. Oke. Nah, misalkan saja nih, kalau 5 faktorial, bolehkah 5 faktorial kita tuliskan dengan simbol yang lain? Boleh, misalkan seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini boleh nih, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kamu mau stop di angka 3 itu boleh ya. Tapi jangan lupa tanda perintah di sini ya. Jadi di sini faktorialnya jangan lupa. Penulisan seperti ini juga boleh. Kalau mau berhenti di 4 juga boleh. Tetapi harus ada tanda perintahnya. Nah, tapi kalau kalian diminta untuk menjabarkan, ya kalian harus jabarkan sampai dengan angka 1. Nah, kapan sih cara ini digunakan? Kalau misalkan kalian menghadapi perkalian dari faktorial, pembagian dari faktorial ya. Sorry, maksud saya pembagian dari faktorial. Contohnya seperti ini nih. Kalian punya 7 faktorial ya. 7 faktorial itu kan bisa kita tulis dengan 7 dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 5, kalikan dengan 4, kalikan dengan 3, kalikan dengan 2, kalikan dengan 1 ya. Bisa kalian tulis dengan seperti ini. Kemudian kalian bagi dengan 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau pembagian seperti ini kamu bisa lihat ya, ini 5, 4, 3, 2, 1 ini sama dengan yang di sini ya, berarti kita bisa coret ya dengan yang di atas. Nah, artinya di sini bisa langsung 7 dikalikan 6 ya. Nah, cara yang seperti ini agak boros tempat ya. Jadi kamu bisa menyingkat 7 faktorial menjadi seperti ini ya. Jadi ada cara lainnya. Kamu lihat di bawah, karena di bawah ini adalah 5 faktorial, berarti kita akan berhenti di 5 faktorial. 7 dikali 6 dikalikan dengan 5 faktorial. Nah, seperti ini juga boleh nih.
Kenapa berhenti di 5 faktorial? Agar tujuannya itu kamu bisa coret dengan yang bawah di sini nih. Berarti kita tulis, kita bagi dengan 5 faktorial. Nah, lebih singkat penulisannya daripada kamu harus menjabarkan keseluruhan. Toh nantinya 5, 4, 3, 2, 1 ini akan kamu kalikan, akan kamu bagi juga dengan yang bawah ya. Nah, seperti ini jauh lebih simpel. Maka langsung saja hasilnya itu 7 kalikan 6 itu adalah 42. Gitu ya. Ini untuk faktorial. Lebih mudah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya itu adalah permutasi. Nah, permutasi di sini itu adalah yang seperti apa sih? Permutasi itu merupakan penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu ya. Jadi di sini berkaitan dengan penyusunan ya. Penyusunan unsur-unsurnya nanti akan ditunjukkan dalam suatu urutan tertentu. Nah, di sini ada keterangan bahwa urutan itu sangat diperhatikan, oke? Urutan yang diperhatikan itu maksudnya bagaimana? Kalian bisa lihat di sini. Saya menggunakan suatu permisalan ya. Di sini ada suatu kontes yang diikuti oleh 4 finalis, oke? Akan dipilih 2 orang sebagai juara 1 dan juara 2. Tentukan banyaknya kemungkinan pilihan pemenang. Nah, permutasi itu karena merupakan penyusunan unsur-unsur, di sini diminta untuk menentukan banyaknya kemungkinan. Oke, di sini kita punya 4 finalis. Misalkan saja saya punya 4 finalisnya itu kita simbolkan sebagai A, B, C, dan D ya. Nah, di sini adalah 4 finalis itu yaitu A, B, C, dan D. Nah, 4 orang di sini itu entah Ani, Bani, Cedi atau Dedi ya, yang jelas ini 4 orang ini akan kita pilih menjadi 2 orang sebagai juara 1 dan juara 2. Oke, berarti akan dipilih sebagai juara 1 dan juara 2 ya. Oke, kita akan pilih sebagai juara 1 dan juara 2. Nah, sekarang kita akan coba nih ya. Kalau kita akan memilih 2 orang, berarti kan kemungkinannya bisa A, B ya. Jadi A, B ini dari 2 orang ini ya, dari 4 finalis ini kita bisa pilih misalkan AB ya. Nah, kalau AB ini susunannya bisa menjadi seperti ini. Juara satunya itu adalah A, juara 2-nya itu yang B ya. Jadi susunan AB itu bisa menjadi kemungkinan juara pertamanya A, juara keduanya itu adalah B. Di sini dikatakan urutan sangat diperhatikan. Ya, berarti memperhatikan urutan. Apakah sama AB dengan BA? Ya. Jadi kalau misalkan kita pilih 2 orang, ya, apakah 2 orang yang urutannya berbeda ini bisa mempengaruhi? Ya, tentu saja bisa ya. Jadi misalkan kalau kita pilih 2 orang, dia dapat menjadi 2 susunan yang berbeda ya. 2 susunan yang berbeda itu akan menjadi seperti ini nih. Kalau juara satunya itu adalah yang B dan juara 2-nya itu adalah A ya. Nah, ini yang dikatakan urutan sangat diperhatikan ya. Jadi A dengan B itu berbeda dengan B dengan A ya. Jadi kalau yang perlu kalian ketahui, AB itu tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena dia memiliki syarat-syarat tertentu ya. Syarat tertentunya ini kalian bisa lihat ada spesifikasi juara 1 dan juara 2. Nah, kalau misalkan tidak ada spesifikasi juara 1 atau juara 2, ya berarti AB itu nilainya sama dengan ABA gitu ya. Nah, di sini berarti hanya dari 2 orang saja bisa menjadi 2 susunan yang berbeda. Oke, berarti kita akan coba untuk susunan yang berbeda lagi. AB sudah, kita bisa pilih AC ya. AC berarti pasti juga CA ya. Kemudian AD gitu ya. AD pasti juga bisa DA. Apalagi misalkan kalau BC ya. Nah, BA tadi sudah berarti BC ya. BC berarti bisa CB gitu. Kemudian BD ya. BD bisa juga jadi DB ya. Apakah ada lagi ya? Coba kalau kamu lihat apakah ada lagi? Kalau D ya. DA sudah ada nih, DA ya. DB sudah ada juga. DC juga sudah ada. Ada atau enggak DC? Oh, DC belum ada ya. Oh ya, DC belum ada. Berarti ini di sini kita bisa tuliskan ya. CD ya, itu bisa menjadi DC ya. Oke, berarti ada berapa susunan yang berbeda nih? Apakah ada lagi atau enggak nih ya? Ada lagi susunan yang berbeda atau enggak nih? Kalau kamu lihat sudah tidak ada ya. Nah, berarti di sini kalau sudah tidak ada, susunan yang terbentuk dari apabila 2 orang saja ya yang akan dipilih sebagai juara 1 dan juara 2 itu ada 1, 2,
ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 kemungkinan, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai ke contoh yang kedua, ya. Misalkan saja saya punya permasalahan nih ya. Tentukan banyaknya susunan huruf atau kata yang tersusun dari huruf-huruf pada kata mata. Nah, di sini kita akan ini masih permutasi ya, karena dia memperhatikan urutan ya. Nah, kita masih akan menyusun sebuah huruf ya, tetapi di sini huruf yang kita susun itu terdiri merupakan asalnya itu dari kata M-A-T-A ya, jadi mata. Nah, kira-kira ada berapa banyak sih susunan yang bisa kita buat ya? Oke, di sini misalkan saja ya, dari kata mata, saya akan mulai dulu dari A-nya sama ya, berarti A-nya sama ini, misal ya, saya beri nama di sini A1 dan di sini A2. Apakah berbeda dengan M, A2 dengan A1 ya? Ini apakah berbeda dengan ini? Nah, kalau kamu lihat di sini, ini sama saja ya. Meskipun kalau kamu lihat di sini saya beri tanda A1, A2, tapi kan kalau dalam huruf ya, ini dibaca mata, ini pun juga dibaca mata. Jadi A di sini tidak memiliki perbedaan ya, maka di sini A di sini itu adalah hal yang sama. Jadi susunan ini, baik yang ini itu adalah susunan yang sama. Maka kita hitung tetap ada satu kemungkinan ya. Baik, kita akan langsung menyusun kira-kira ada berapa susunan sih yang mungkin terbentuk dari kata mata. Kita akan mulai dulu, biar lebih mudah saya akan mulai dulu dari huruf A ya. Kalau misalkan depannya huruf A, kemungkinan huruf yang lain ini lebih mudah saya gunakan ini ya. Di sini kita bisa gunakan huruf A lagi ya. Nah, huruf kedua bisa A. Kalau misalkan huruf pertama A, berarti bisa gunakan huruf keduanya A. Kemudian kita bisa gunakan huruf keduanya T atau M, gitu ya. Lanjut, karena kita mau menyusun 4 huruf, berarti kalau AA sudah digunakan, maka kemungkinan bisa T, bisa M, gitu ya. AT yang sudah digunakan A sama T, berarti bisa masih ada sisa apa? A dan M, gitu ya. AM, nah kalau AM itu masih tersisa apa lagi? Bisa tersisa A, kemudian T ya. Kita mau menyusun 4 huruf. Nah, di sini masih 1, 2, 3. Berarti masih kurang satu lagi ya. Kalau AA sama T sudah, berarti kurang M. Ya, maka kata yang terbentuk adalah AATM. Ini adalah kata yang pertama. Yang kedua, AAM yang belum itu adalah T ya. Berarti AAMT. Oke, kita akan coba lagi. ATA ya, berarti yang terakhir yang belum adalah M. Kalau ini yang belum ATM berarti A ya. Yang ini AMA yang belum itu adalah T ya. Sedangkan yang bawah ini yang belum adalah huruf A. Nah, berarti di sini dari kata ini kita bisa menyusun, ini kalau A-nya yang di depan ya, kita bisa menyusun ATAM, atam. Susunan apa lagi nih? ATMA, atma ya. Bisa juga menjadi amta. Amat ya, amat. Bisa juga menjadi amta. Oke, kalau huruf pertama A maka menjadi seperti ini ya. Ada berapa? Ada 6. Oke, kita akan coba. Kalau tadi depannya adalah huruf A. Coba kita coba sekarang kalau depannya itu adalah huruf M ya. Huruf M tadi sudah jelas huruf keduanya adalah A dan T ya. Kemudian huruf ketiga di sini masih bisa A, bisa juga T ya. Kemudian di sini bisa juga hurufnya adalah MT. Berarti A yang belum ya. A yang belum. Kemudian di sini, oh ini hanya A saja ya. Oke, di sini hanya A saja. Kemudian kita bisa lanjut. Ini baru 3 huruf ya. Berarti di sini masih kurang huruf T. Kalau yang di sini masih kurang huruf A. Nah, yang ini dia masih kurang huruf A ya. Maka di sini yang pertama adalah MAAT. Kemudian mata ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah susunannya mata ya. Ya. Kemudian yang ini itu susunan lainnya itu adalah MTAA ya. Oke.
Ini kalau depannya M. Nah, kalau depannya T, oke kita akan coba lagi nih. Kalau depannya T, berarti huruf kedua bisa A, bisa M ya. Nah, huruf ketiga bisa M, bisa A. Yang ini ya, huruf ketiganya bisa A ya. Bisa juga ya hanya A, oke? Karena 4 huruf, berarti di sini A, di sini M. Yang ini ya, di sini kurang apa? Kurang A ya. Ada lagi sudah ya, berarti kalau yang ini itu adalah tama ya. Kemudian tam. Nah, ini tam. Yang terakhir adalah M-A-A ya. Kok M-A-A? T-M-A-A. Oke, ini kalau depannya A, depannya M, depannya T ya, sudah tidak ada kemungkinan lagi. Nah, berarti kalau kamu lihat di sini ya, di sini ada berapa? Di sini ada 6, di sini ada 3, di sini juga ada 3, berarti ada berapa kemungkinan yang dapat susunan kata yang dapat terbentuk dari kata mata, itu adalah 6 tambah 3 tambah 3 ya. Ada 12 kata ya, jadi ada 12 kata dari kata mata di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada permasalahan yang ketiga ya. Nah, di sini untuk permasalahan yang ketiga, kamu memiliki sebuah contoh nih, ada Ani, Boy, dan Charlie. Dia akan duduk menempati 3 buah kursi nih ya, 3 buah kursi yang mana kursi tersebut mengelilingi sebuah meja bundar ya. Nah, tentukan berapa sih banyaknya susunan cara atau duduk mereka dalam meja bundar tersebut. Oke, di sini misalkan saja saya punya ilustrasinya seperti ini ya. Kita akan menyusun ya, bagaimana kira-kira susunan tempat duduk yang dapat kita buat ya dari ketiga orang tersebut ya. Ini saya misalkan seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Ini karena kursinya melingkar ya. Jadi permisalan dia misal duduknya di antara ini atau ini ya. Oke, kita akan mulai dulu. Yang pertama saya akan simbolkan Ani sebagai A, Boy sebagai B, dan Charlie itu sebagai C ya. Kita akan menggunakan susunan dari yang berbeda ya. Ani, Boy, Charlie. Misalkan saja nih, kalau misalkan A-nya duduk di sebelah sini, ya, B-nya duduk di sebelah sini, C-nya duduk di sebelah sini, ya. Ini adalah kemungkinan pertama, ya. Kalau kamu lihat di sini ya, A di sebelah kanannya dia ada C, ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ada si B, ya. Jadi ini susunannya yang pertama. Misalkan saja kita akan coba kalau misalkan ini nih. Nah, oke, kalau kamu lihat di sini, susunan ini apakah sama dengan susunan ini? Ya, kalau kamu lihat, ini sepintas memang terlihat berbeda ya. Jadi kalau kamu lihat ini sepintas memang terlihat berbeda. Tetapi hati-hati, kalau kalian diminta untuk membuat susunan yang berbeda, jadi patokannya itu adalah siapakah yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri kamu. Ya, itu kan baru patokan yang benar ya. Kalau misalkan hanya dia berbeda tempat duduk saja, ini susunannya masih sama kalau kamu lihat. Kenapa? Kalau kamu lihat di sini, di sebelah kanan A itu ada Charlie yang duduk ya. Kamu lihat di sini juga, di sebelah kanan A itu ada Charlie yang duduk ya. Kemudian di sebelah kiri A itu ada Boy yang duduk ya. Jadi di sebelah kiri A itu ada Boy ya. Di sini saya lihat sebelah kiri A itu ada Boy dan di sebelah kanan A itu ada si Charlie ya. Maka susunan ini itu sama dengan susunan ini ya. Yaitu kalau kamu lihat di sebelah kanan A itu ada si Charlie yang duduk ya. Jadi kalau misalkan A duduk di sini, nah sebelah kanannya A itu kan adalah yang ini ya. Nah di sebelah kirinya si Charlie ya, di sebelah kirinya si A itu ada si Boy. Jadi susunan ini itu adalah sama ya, maka kamu tidak bisa membuat susunan yang seperti ini ya, karena ini adalah susunan yang sama. Berarti kemungkinan kamu buat susunan yang berbeda bagaimana? Kalau susunan yang berbeda berarti kamu bisa tulis nih di sini ya. Oh, di sini saya sudah bikin ya. Oke. Berarti susunan yang berbeda yang bisa saya buat itu adalah kalau di sini A ya. Kalau di sini A berarti di sini saya ganti menjadi C, yang di sini saya ganti menjadi B. Nah, kalau ini sudah berbeda dari yang ini ya. Kenapa? Kalau kamu lihat di sini awalnya sebelah kanannya itu adalah Charlie, di sini berubah menjadi
si boy ya. Nah, jadi sebelah kanannya si A ini itu sudah si boy. Sebelah kirinya itu adalah si Charlie ya. Jadi ini udah berbeda. Berbeda dengan yang di sini ya. Kalau ini dengan ini itu sama ya. Ini dengan ini itu udah sama. Tapi kalau ini dengan ini itu berbeda. Apakah ada lagi susunannya? Kalau kalian buat ya. Kalau kalian buat lagi susunan yang berbeda lainnya itu apa? Kayaknya cuma ini doang ya. Kayaknya nggak ada lagi nih ya. Sudah tidak ada lagi ya. Berarti kalau misalkan ada 3 orang yang duduk dalam kursi melingkar, itu kemungkinannya itu adalah seperti ini atau seperti ini ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan saja susunan yang berbeda ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, di sini untuk soal selanjutnya ada masih hubungannya dengan yang tadi ya. Nah, jadi menyusun pada sebuah meja yang melingkar ya, meja bundar. Nah, jadi kalau di sini berapa sih kemungkinan caranya dia duduk kalau misalkan ada seorang lelaki ya di sini yaitu Gensa ingin mencari tahu nih berapa cara dia dan teman-temannya dapat duduk menempati sebuah meja bundar. Nah, dalam meja itu hanya terdapat 4 kursi yang melingkari meja. Tentukanlah banyak cara Gensa dan ketiga temannya duduk dalam meja bundar tersebut. Oke, di sini berarti ada temannya Gensa ada 3 orang ya. Berarti total yang mau duduk ada 4 orang. Nah, di sini saya sediakannya seperti ini. Kira-kira ada berapa nih kemungkinannya ya? Ada berapa banyak? Oke, kita akan coba ya. Misalkan saja di sini kalau yang pertama ini adalah Gensanya ya. Kita akan coba kalau temannya ya. Di sini saya kasih nama temannya itu teman 1 itu aja ya. Berarti di sini teman 2, yang di sini teman 3 ya. Ini kemungkinan yang pertama ya. Hati-hati ya. Di sini saya akan menggunakan acuannya adalah G. G di sini ya. Jadi saya akan selalu menempatkan G di sini biar gampang. Selanjutnya nih, kalau misalkan G-nya saya di sini ya. Nah, kalau G-nya di sini saya akan coba nih susunannya ya. Kalau tadi G123, nah sekarang saya tukar nih ya. Kalau tadi yang di sebelah kanan itu adalah 3, sekarang yang di sebelah kiri saya ganti angka 3 ya. Berarti di sini sebelah kanannya si Gensa itu sekarang adalah angka 1 ya, atau temannya nomor 1. Nah, ini sudah 2 susunan yang berbeda. Oke, kita akan coba nih. Masih ada lagi ya. Oke, masih bisa lagi. Kalau misalkan Gensa duduk di sebelah sini ya. Kalau tadi 1 sama 3 ya yang duduk di sebelah Gensa, sekarang saya akan coba susunannya ya. Kalau 1 sama 3 sudah, sekarang akan saya coba dengan 1 dan 2. Nah, ini 1 dan 2 nih. Ini susunan yang berbeda ya, dengan yang ini atau ini. Maka susunan selanjutnya itu bisa saya ganti dengan 2, 1 nih. Temannya yang pertama sama yang kedua. Berbeda di sini saja ya kanan kirinya. Nah, ini sudah ada 4 susunan yang berbeda ya. Kita akan coba lagi nih, kalau misalkan kalau tadi kanan kirinya itu sudah angka 1 dan 2 dan 1 dan 3, sekarang kita akan coba dengan angka 2 dan 3 ya. Maka di sini angka 1 ya. Berarti di sininya nah kita tukar lagi. Kalau di sini tadi 2, di sini sekarang 3, di sini 2 ya. Ini 1. Oke, ini sudah 6 cara yang berbeda. Nah, kira-kira masih ada lagi enggak nih ya kemungkinan caranya? Kalau kamu lihat masih ada lagi atau enggak? Oke, kita coba ya lihat ya. Sepertinya sudah tidak ada ya. Di sini karena acuannya Gensa, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oke, berarti kalau misalkan ada 4 orang, dia duduk pada kursi yang melingkar, ternyata ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan yang duduk ada 5 orang? Oke. Susunannya jadi seperti apa? Nah, pastikan lebih dari 6 ya, pasti lebih banyak ya, karena kan sudah lebih banyak orang lagi, yang lebih banyak subjeknya pasti kemungkinannya ini ada lebih banyak kemungkinan lagi ya. Orang tadi saja hanya 4 orang, ternyata ada 6 kemungkinan. Nah, bagaimana kalau 5 orang atau 6 orang atau 7 orang atau berapa orang ya? Nah, ini yang besok akan kita pelajari ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan belajar mengenai permutasi ya. Tadi permutasi ya dari awal kalau permutasinya itu susunannya orangnya berbeda semua. Kemudian yang kedua tadi kalau misalkan
ada yang sama nih ya, ada yang sama nih. Jadi kita mau menyusun sebuah urutan tapi ada yang sama. Nah, kalau yang ketiga, ini kasusnya sudah beda lagi. Kalau kita mau menyusun dalam kursi yang melingkar ya. Nah, inilah yang disebut sebagai permutasi ya, yaitu susunan untuk kita mau menyusun ya, kita mau menyusun untuk subjek atau untuk beberapa unsur-unsur yang ada ya menjadi sebuah susunan yang berbeda gitu ya. Baik, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Bye bye.